Halo teman-teman dan sahabat-sahabat channel Agus L72. Bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya akan kembali mengajak kalian untuk melanjutkan kegiatan saya. Ya, kemarin saya merapikan yang satu ini, dan kalau kita lihat ya jadi sudah lumayan lah untuk dipandang. Walaupun memang belum ideal untuk penempatannya karena yang kecil-kecil ini masih di bawah, dan kemudian yang beberapa yang besar, yang lebih besar ukurannya itu ada di atas, dan seharusnya ini kebalikannya. Yang kecil-kecil ini mungkin nanti lebih tinggi dari yang ini ya. Nah, sudah lumayan untuk dipandang, tetapi masih ada dua ya. Kita menyisakan dua bonsai yang masih belum dirapikan ya. Ini ID-nya sama, yaitu Hokianti jenis bunga. Dari salah satu ini mungkin saya akan melakukan perapian yang satunya ya. Mungkin yang ini dulu ya teman-teman. Nah, yang ini. Nah, mungkin sebelum saya melakukan perapihan, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu agar nyaman untuk dilakukan proses ataupun pruning bonsai ini, sehingga ya kita melakukan kegiatan dengan lebih nyaman. Oke teman-teman, saya akan lanjut lagi melakukan perapihan bonsai yang satu ini. Nah, ini teman-teman bonsai yang akan saya lakukan pruning ataupun perapihan, sehingga nanti akan terlihat lebih menarik karena sekarang sudah seperti ini. Jadi tunas-tunasnya sudah panjang-panjang, dan kebetulan juga kalau semakin rapat itu biasanya daun-daunnya mengecil, dan seperti yang terlihat ini sudah lumayan mengecil. Tetapi bagian-bagian yang sudah dibentuk baik dari tajo-tajo ataupun kumpulan-kumpulan dari awan-awannya ini tertutup oleh tunas-tunas yang panjang ini, sehingga mungkin saja ya jarang terkena matahari atau matahari tidak langsung menerpa, sehingga daun-daunnya bisa saja yang di dalam ini melebar, ataupun daun yang di dalam ini sudah menua tapi tidak ada pembaharuan. Nah, sekarang saya akan rapikan teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, saksikan terus video ini. Nanti kita akan melihat bagaimana hasil akhir dari kegiatan saya melakukan perapihan bonsai ini. Ya, sudah cukup panjang-panjang ya. Kita lihat ini seperti ini ya, karena berbeda sama sancang. Pertumbuhan dari tunas-tunas Hokianti ini tidak double atau kanan kiri, tapi satu-satu, sehingga tidak terlalu rapat teman-teman. Dan apabila kita tidak rajin mempruningnya, daun-daunnya akan tetap besar. Tapi kalau kita sering melakukan pruning seperti ini, jadi kita kontrol daun-daun yang besar mungkin kita buang, dan kita mengharapkan tunas baru yang tumbuh dengan pengecilan daun-daunnya. Kalau tunas baru tumbuh, otomatis akan memecah menjadi beberapa tunas dari bagian perantingan, sehingga nanti akan semakin mengecil keberadaan daun-daunnya. Nah, seperti ini teman-teman, saya lanjut lagi.
Iya teman-teman, seperti ini hasil akhir dari pruning ataupun perapihan bonsai dari jenis Hokianti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi semakin rapi dan sudah mulai terlihat rapat. Yang diharapkan adalah kesuburan dan perpecahan anak ranting. Ya mungkin masuk ke anak ranting ataupun cucu ranting, saya juga tidak menghitung ya berapa levelnya, tapi yang jelas ya sudah asik lah untuk dipandang, dan kemudian juga sudah mantap untuk ditempatkan di pot keramik. Ya sayangnya pot keramiknya belum ada ya, seperti ini teman-teman. Nah kita lihat ya secara keliling, dan sudah juga dilakukan perpecahan awan-awannya. Jadi ini tampak belakangnya seperti ini, dan ukurannya mungkin masuk ke small ataupun medium awal. Ya nanti setelah masuk pot baru kita akan tahu, karena terkadang kalau kita masih program di pot plastik seperti ini seolah-olah bisa masuk ke apa namanya, ke small, tetapi begitu kita angkat dan kita cek perakarannya, kita perlihatkan dan kemudian kita tanam di pot ceper, itu biasanya masuk ke medium ya, tapi mediumnya medium awal. Nah seperti ini teman-teman ya, bukan bahan dari yang disebut dengan bahan yang mewah ataupun yang terprogram dengan baik ya, sama seperti di sebelahnya. Ini nanti akan juga dilakukan perapihan di pertemuan berikutnya. Nah karena bahan yang menjadi bahan dasarnya adalah apa adanya dengan bahan yang murah, kemudian kita sudah membuatnya menjadi bonsai seperti ini, jadi tidak terlalu istimewa untuk tampilan keseluruhannya, tetapi dengan kita membuat bentuk yang seperti ini twin trunk teman-teman, terlihat kalau sudah dengan tampilan berdaun seperti ini, apalagi nanti kalau semakin mengecil dan merapat dan daun-daunnya mengkilap, tentu saja akan mempunyai nilai lebih, walaupun dari bahan yang kurang representatif. Nah teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu video kali ini. Next akan kita lanjutkan dengan bahan di sebelahnya. Tetap bersemangat berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Salam.